Di mata banyak orang, narsisis itu terlihat seperti selalu lolos dari segalanya. Tapi jika kalian berada di sekitar mereka cukup lama, kalian akan lihat kalau ini nggak benar. Halo, selamat datang di Gerakai bersama saya Aden Giri. Ayo subscribe dong bagi yang belum. Ini membantu saya mengembangkan channel ini. Jadi lebih semangat bikin kontennya. Makasih banyak sebelumnya. Sebagai korban, sudut pandang kalian memang melihat bahwa si narsisis selalu lolos, licin bagai belut, selalu menang. Ini karena kalian adalah korban mereka. Apalagi jika kalian masih sangat terpaku, terjerat ikatan trauma sama mereka. Even setelah mereka membuang kalian, dan mereka tahu itu. Itulah sebabnya mereka nunjukin ke kalian kalau mereka enggak kenapa-napa, enggak sakit hati, langsung move on dan lupa sama kalian. Beralih ke hal-hal yang lebih besar dan lebih baik, ya kan? Sementara kalian masih terpuruk dengan trauma, berusaha memulihkan diri. Tapi sejujurnya mereka itu enggak benar-benar lolos begitu saja. Perhatikan gimana orang-orang yang selalu datang dan pergi, keluar masuk dalam hidup mereka. Nggak ada yang benar-benar betah tinggal lama. Mereka nggak bisa mempertahankan orang. Orang-orang yang udah tahu kedok mereka sebenarnya, udah lihat betapa mengerikannya mereka. Makanya, si narsisis akan pergi menghilang. Atau bertahan sebagai tanda kutip tahanan dalam hidup mereka sendiri. Karena situasinya udah di luar kendali mereka. Gak ada orang yang dengan sukarela mau dekat dan hidup sama narsisis jika mereka sudah mengenal siapa diri si narsisis sebenarnya. Bahkan jika si narsisis adalah orang tua atau anak sendiri. Coba nih kalian bayangin, ketika seseorang mengenal diri kalian yang sebenarnya, let's say kalian baru sampai di rumah, mau nyantai, abis umpel-umpelan dari stasiun Prindavan Konoha Manggarai, abis pesta pora di Monas, kalian lemes, kucel, dan lepek gitu. Kalian biarkanlah rambut kalian tergerai lepas. Terus orang-orang langsung ilfeel. Nggak tertarik sama kalian. Nggak mau lagi hidup sama kalian. Nah, ini kenyataan kayak gini, ya kejadian sehari-hari bagi seorang narsisis. Ngeri kan? Nggak ada yang bertahan kecuali terpaksa. Jadi pada tingkat tertentu mereka juga tahu hal ini. Bahwa mereka nggak bisa lolos begitu saja seperti yang orang-orang pikir. Karena mereka melakukan kesalahan fatal. Apa kesalahan fatal mereka itu? Proyeksi, dengki atau iri hati? Bukan ini. Ini sih bukan kesalahan fatal buat mereka. Mereka bisa aja seumur hidup tetap iri sama banyak orang, memproyeksikan kesalahan mereka pada orang lain, dan tetap bertahan hidup dengan cukup baik. Ya, kalau misalnya kalian tuduh mereka narsisis, mereka akan nuduh kalian balik, terus playing victim. Kalian yang dituduh telah menyebabkan mereka stres berat, dan kalian yang harus memperbaiki diri dengan ikut konseling ke psikolog. Sebegitu halunya narsisis. Dan ada yang terus bertahan hidup dengan cara begini. Ya minta maaf, pura-pura nyesal, padahal dia peduli setan. Mereka terus menipu dan bisa saja sukses. Terus apa dong? Kesalahan ini sebenarnya menghalangi mereka untuk meraih kehidupan yang mereka inginkan. Kalau mereka jujur pada diri mereka sendiri, kehidupan di mana orang-orang terus memuji, memvalidasi mereka, dan enggak pergi ninggalin mereka. Nah, disinilah sesuatu yang sebenarnya enggak bisa mereka hindari. Mau enggak mau, suka enggak suka, mereka ngakuin atau enggak, disinilah jimat narsisis sebenarnya bisa kita renggut dari dia dan hancurkan selamanya. Jadi, kesalahan fatal pertama, di mana mereka enggak bisa lari darinya adalah narsisis hanya melihat diri mereka sendiri,
nggak pernah bisa benar-benar melihat orang lain. Ini bukan sekedar nasib buruk mereka. Ini adalah kebutaan yang disengaja. Mereka nggak tertarik sama orang lain. Mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri. Dan celakanya, mereka juga nggak bisa melihat diri mereka secara utuh. Hanya bagian-bagian tertentu yang mereka lihat. Ya kayak anak kecil kan? Jadi persepsi mereka tentang diri sendiri udah nggak lengkap. Konon lagi persepsi mereka tentang orang lain. Ya nggak ada. Mereka bahkan nggak peduli untuk ngelihat. Lah terus, kalau mereka nggak bisa melihat orang lain sama sekali, mengapa mereka bisa begitu piawai, mengumbar cinta dan menjerat para pengagumnya? Bedakan ini dengan kebodohan ya. Kalau kalian mikirnya si narsisis logikanya nggak jalan, ya nggak benar juga. Banyak narsisis itu sangat cerdas dan pintar. Mereka tahu betul bagaimana cara bertindak dan bersikap untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan ini juga diterapkan dalam hubungan. Nah, ini membawa kita ke kesalahan fatal mereka yang kedua, yaitu narsisis selalu mengandalkan stereotip untuk menavigasi, mengarungi dunia di luar diri mereka. Textbooknya satu, dari Sukabumi sampai Cincinnati, ya sama semua. Dunia luar diri kita itu kan ada keluarga, teman dekat, rekan kerja, kenalan, orang asing. Karena kita punya empati, kita menghargai orang-orang ini sama seperti kita menghargai diri kita. Kita sadar ada berbagai kepentingan dan kondisi di luar dari diri kita. Bahkan, kalian mungkin rela mati untuk orang terdekat dalam hidup kalian. Kalian nggak peduli ada reward apa nanti setelah kalian mati, atau medali penghargaan sebagai pahlawan. Ya semua murni atas dasar kasih sayang dan empati. Sementara narsisis boro-boro ngeh tentang hal ini. Buat mereka semua harus transaksional. Apa untungnya buat saya? Buat mereka, dunia luar berarti semua orang kecuali saya. Bahkan jika itu termasuk orang tua, anak pasangan, apa aja. Nggak ada yang lebih penting dan berharga di luar diri mereka. Semuanya me, me, and me. Semoga kalian paham nih sekarang. Misalnya, kenapa kakak kalian yang lebih berada tega minjem duit sama kakak kalian yang lain, yang sebenarnya pas-pasan. Dan ketika ditagih, ngeles-ngeles mulu. Nggak peduli sama sekali. Karena kebutuhan orang lain nggak lebih penting dari kebutuhan mereka. Ya terserah kakaknya itu jadi kepikiran gimana lunasin SPP anaknya, sementara uang pinjaman yang seharusnya balik belum juga dikembalikan. Ntar dia akan berdoa, minta ampunan, karena sistem reward yang dia tahu ya kayak gitu. Atau misalnya situasi lainnya, taruhlah pas pandemi kemarin. Let's say ada anak umur 18 tahun dan diri kita yang usia 40 tahun. Sama-sama kena COVID parah dan harus dibantu ventilator yang hanya sisa satu. Siapa yang perlu diselamatkan? Apakah kita rela ngasih ventilator ke si anak 18 tahun itu? Ya mungkin dia muda, tapi intelijensinya di bawah rata-rata. Kalaupun hidup, dia nggak akan banyak kontribusinya. Lalu kalian yang udah 40 tahun hidup, kalian merasa kalau hidup lebih lama, kalian masih bisa bantu lebih banyak orang dibandingkan si anak ini sampai dia dewasa. Apa keputusan kalian? Orang dengan empati tinggi akan gelisah, mikirin gimana sebaiknya. Kalian udah hidup 22 tahun lebih lama dari dia, sementara si anak ini baru aja mulai. Tega kalian menghentikan nafasnya? Nah, kalau narsisis dikasih skenario ini, reaksi mereka, what? Maksud lo apa? Ya buat gue lah. Kita kepikiran tentang skenario ini aja aneh buat mereka. Ketika orang lain dalam bahaya dan nyelamatin orang ini nggak akan ngasih mereka imbalan apapun, baik pujian, pengakuan, atau ucapan terima kasih, narsisis nggak akan pikir panjang. Mereka sangat mampu dan bersedia ngorbanin orang lain untuk menyelamatkan diri mereka sendiri.
Buat kalian yang apes nih, lahir di keluarga narsisistik. Nah, kalian dulu mungkin bingung dan bertanya-tanya, mengapa kalau di rumah kalian enggak dipedulikan, tapi pas di depan orang lain dimanjakan? Ya karena ada orang lain yang melihat, yang akan memuji, mengagumi mereka sebagai orang tua yang manis dan bertanggung jawab. Atau coba lihat di kerjaan, siapa yang tega sikut kanan kiri, tusuk dari belakang? Nah, itu dia. Pahit emang untuk kita telan, tapi itu adalah kenyataan. Narsisis akan komen dengan bilang, nggak mungkin, jangan naif atau bodoh. Mana ada orang yang sebaik itu? Semua pasti mentingin diri sendiri. Nah, inilah maksudnya mereka bergantung pada stereotype atau generalisasi yang udah tertanam dalam otak mereka dari kecil. Kalau enggak seperti yang saya alami atau lakukan, ya enggak beres, enggak benar. Untuk dapat apa yang saya mau, ya saya harus serang, saya harus manipulasi, eksploitasi, dan seterusnya. Padahal kan ada orang-orang yang mengarungi hidup dengan pandangan dan cara yang berbeda. Dan narsisis nggak mau kita debat. Pokoknya cara dialah yang paling benar dan tepat. Cara narsisis melihat dunia bekerja itu ya lewat kacamatanya sendiri. Nggak dari sudut pandang orang lain. Ini udah alam bawah sadar mereka. Orang lain adalah cangkang kosong yang mereka isi dengan proyeksi tentang diri mereka sendiri. Mereka nggak tahu kalau ada kalian, ada si Mamat, ada si Butet. Ibarat katak dalam tempurung, mereka itu selalu melihat ke dalam. Nggak tahu apa yang ada di luar. Bisa membayangkan, berfantasi, bikin stereotip, tapi nggak bisa mengetahui. Itulah logika sederhananya. Itulah mengapa narsisis mungkin dapat menyebabkan kerusakan. Tapi mereka nggak pernah dapat memastikan korbannya akan menerima itu selamanya. Pada akhirnya orang-orang akan pergi. Mengapa? Karena korban sadar bahwa narsisis nggak dapat melihat diri mereka sebagai manusia, hanya sumber pasokan. Mereka bisa saja membenarkan persepsi mereka yang salah dan menyematkan stereotip terhadap orang lain sesuka hati mereka. Mereka mencoba gaslighting, manipulasi, triangulasi, dan semua trik yang ada. Pada akhirnya, kebenaran akan terungkap. Narsisis secara konstan ngasih ala kadarnya, dengan harapan orang akan tertipu dan akan ngasih balik ke mereka. Ya, seperti investasi bodong ala skema Ponzi, kalian diminta invest 1 juta, terus iming-imingnya dapat 5 juta dalam sebulan. Kasih sedikit harapan, dapat keuntungan berlipat setelahnya. Kalau dalam hubungan, ini remah-remah kasih sayang. Nah, sekarang kasih aku cinta yang nyata, tulus dan penuh perhatian. Intinya, pada akhirnya orang-orang akan tahu dan berhenti mengisi kekosongan emosi, jiwa, dan perasaan si narsisis. Korban sadar kalau narsisis menganggap semua orang itu bertanggung jawab untuk memperbaiki, mengasihani, melayani mereka karena derita mereka di masa kecil. Yang seharusnya bertanggung jawab adalah ya si pelaku, orang tua, pengasuh. Merekalah yang berutang sama narsisis, bukan kalian atau semua orang. Kalau kalian suka konten ini, silakan like, komen, dan jangan lupa juga di subscribe. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Bagi yang membutuhkan diskusi mendalam dengan saya, silakan email ke chat.gerakai@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa.